Hai Sobat Kepo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Info Kepo. Kepoin yuk! Sebelum lanjut ke Info Kepo yang mau aku sampaikan, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Hai Sobat Kepo, boleh dong kepo, yang penting kepoin hal-hal yang bermanfaat atau informasi-informasi terkini supaya kalian semakin update. Udah, gak usah kepoin mantan, move on. Cuy, kalau ngepoin mantan di Instagram ketahuan nggak ya? Gak apa-apa, so gak kepencet love-nya. Alamak, Kenapa? udah aku love semua. Hah? Iya kan aku masih sayang. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kamu untuk kepoin lambang pada kemasan obat. Pernahkah kamu meminum obat yang dibeli di warung, di apotik, atau diresepkan oleh dokter saat kamu sakit? Pasti di setiap kemasan obat terdapat simbol tertentu. Mulai dari simbol berwarna hijau, biru, merah, atau lainnya. Dalam dunia farmasi, terdapat banyak jenis obat tergantung dari jenis atau golongannya. Ada obat herbal, obat bebas, obat keras, atau obat yang harus diresepkan oleh dokter. Obat yang digunakan ketika kita membutuhkannya dapat kita ketahui jenis atau golongannya melalui simbol yang ada pada kemasan obat tersebut. Berikut 7 logo obat beserta penjelasannya. Yang pertama adalah obat herbal. Pada kemasan obat herbal akan dilabeli dengan logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal ini adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Biasanya, lambang obat herbal tidak hanya bergambar pohon saja, melainkan ditambahkan imbuhan jamu. Contoh dari produk herbal atau jamu ini adalah tolak angin, antangin, dan sejenisnya. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT. Lambang 3 bintang dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning ini lebih bagus daripada lambang obat herbal biasa. Hal ini karena OHT telah melalui proses preklinik untuk mengetahui standar kesehatannya atau khasiatnya. Selain itu, dalam pengolahan obat OHT melalui proses yang sangat ketat, menggunakan teknologi tinggi sehingga menghasilkan obat yang higienis, karena didukung juga dengan uji toksisitas dan kronisnya. Perbedaan pada obat herbal dan OHT adalah terletak pada pengolahannya yang sangat rumit, serta telah dibuktikan secara klinis dengan bukti ilmiah. Contoh obat jenis herbal terstandar adalah Kiranti, yang digunakan untuk meredakan nyeri haid pada wanita, dan Diapet untuk menyembuhkan sakit diare. Yang ketiga, obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka mempunyai lambang kristal es berwarna hijau dengan lingkaran berwarna hijau dan latar belakang kuning. Obat fitofarmaka berbahan dasar herbal alami, diolah menggunakan teknologi tinggi. Pengujian obat fitofarmaka juga telah melibatkan manusia dengan kriteria ilmiah
dan mengikuti protokol uji yang telah disetujui. Pada intinya, obat fitofarmaka telah memenuhi syarat, bahkan telah dapat disertakan dengan obat-obatan modern. Salah satu contoh obat dalam golongan fitofarmaka adalah Stimuno, yang berfungsi untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imun. Yang keempat adalah obat bebas. Sama seperti namanya, obat dengan simbol hijau dengan lingkaran hitam dapat dijual belikan oleh masyarakat tanpa harus mendapatkan resep dari dokter. Cara menggunakan obat bebas ini ada pada kemasannya, yang mana mudah dimengerti tanpa harus takut overdosis atau salah penggunaan. Contoh obat bebas adalah berbahan dasar parasetamol yang dapat ditemukan pada merek obat seperti Paramek, Panadol, dan sejenisnya. Yang kelima, obat bebas terbatas. Gambar logo obat bebas terbatas adalah biru dengan lingkaran hitam, yang mana tetap dapat diperoleh tanpa harus menggunakan resep dari dokter. Meski begitu, obat bebas terbatas ini masuk dalam golongan obat keras. Diperlukan kehati-hatian untuk mengkonsumsi obat ini. Bila mempunyai penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Penggunaan dalam jangka panjang tidak dianjurkan dan hanya digunakan untuk mengobati penyakit ringan seperti alergi, luka luar, atau sakit gigi. Contoh obat bebas terbatas adalah klorpeniramin atau CTM. Yang keenam, obat keras. Lambang obat dengan huruf K dengan lingkaran hitam dan berlatar belakang merah ini tergolong jenis obat keras dan mengandung psikotropika. Obat keras jenis ini tidak bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dari dokter. Meski mengandung psikotropika, namun bukan termasuk golongan narkotika karena terdapat perbedaan secara alamiah dan sintetis. Harap patuhi anjuran minum obat ini dari dokter. Kesalahan penggunaan dapat mengakibatkan keracunan, memperburuk kondisi penyakit, dan kematian. Orang yang mengkonsumsi obat keras psikotropika ini akan mempunyai mental dan perilaku yang khas karena efek dari psikotropika yang mempengaruhi susunan sistem saraf pusat. Contoh obat keras adalah pereda nyeri seperti asam mefenamat, spasminal, neuralgin, dan sebagainya. Yang ketujuh atau yang terakhir, narkotika. Golongan obat paling berbahaya ini mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Penggunaan obat narkotika ini sangat ketat dan hanya boleh dilakukan oleh dokter saja. Golongan obat narkotika ini berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Efek yang ditimbulkan dari narkotika seperti mengurangi rasa sakit, menurunkan tingkat kesadaran, mati rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh produk obat yang mengandung narkotika adalah Kodipron, obat batuk dengan kandungan
kodein. Itulah 7 logo obat beserta penjelasannya yang seharusnya kamu ketahui sebelum menggunakannya. Perhatikan cara penggunaan sesuai dengan prosedurnya. Jangan menyalahgunakan obat untuk mendapatkan efek tertentu seperti narkoba. Demikian info kepo kali ini yang dikutip dari artikel Insan Medika. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat untuk sobat kepo semua. Jika kamu suka video semacam ini, jangan lupa tinggalkan like di bawah. Juga share ke teman-temanmu yang mungkin mereka membutuhkan informasi semacam ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.